Cara membangun aset digital. Yang saya maksud dengan aset digital di sini adalah segala sesuatu konten apapun bentuknya. Entah itu berupa tulisan, gambar, bahkan dalam bentuk video. Meskipun ada juga yang memasukkan cryptocurrency sebagai aset digital. Namun di video kali ini, saya ingin fokus pada pembahasan konten yang Anda miliki sebagai aset digital. Baik berupa tulisan yang ada di sosial media seperti Facebook, Instagram, dan Twitter, termasuk juga dalam format video yang di YouTube. Apalagi tulisan-tulisan Anda yang ada di blog atau forum-forum komunitas. Itu semua adalah bagian dari aset digital yang kita miliki. Sekarang muncul pertanyaan, mengapa penting bagi Anda dan saya untuk memiliki aset digital ini? Seorang teman bercerita, sejak tahun 2017, dia konsisten memposting ide-idenya di blog. Dia mengerjakannya sesuai dengan kaidah yang dipelajari, agar aset digital berupa tulisan-tulisan tadi dapat menjadi sumber akses kunjungan calon pembeli terhadap jasa dan produk yang dia tawarkan. Pertengahan 2020 kemarin, dia mengatakan 70% pembeli yang menghubunginya di WhatsApp sumber trafficnya dari tulisan-tulisan di blog. Begitupun yang terjadi pada seorang sahabat yang lain. Saat itu dia merekam aktivitas yang dia kerjakan di kebun menggunakan kamera smartphone-nya. Isi kontennya berupa proses pengolahan produk yang dia miliki dan kemampuan stok yang sanggup dia suplai. Yang paling penting, dia menjelaskan bagaimana cara memesan produk tersebut. Di setiap video, senantiasa dia mencantumkan nomor WA yang dapat dihubungi. Hal menarik, kemudian calon pembeli melihat video ini di YouTube, sehingga banyak order yang masuk ke WA dia. Menurut pengakuan para pembeli, mereka mengetahui nomor WA-nya itu lewat video singkat berdurasi 2 menit yang dia posting di YouTube. Inilah contoh bagaimana aset digital jika dibangun dengan tepat maka ia akan menghasilkan, layaknya berinvestasi tanah atau properti di lokasi yang tepat. Jadi pertanyaan sekarang adalah, bagaimana cara membangun aset digital? Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah menentukan target market dan mengetahui produk atau jasa apa yang mereka butuhkan. Karena kita bermain di dunia maya atau digital, maka riset yang perlu kita lakukan pun di dunia maya. Salah satu yang bisa kita manfaatkan adalah Google Search, Google Trend, dan aplikasi pencarian kata kunci seperti Keywords Tool. Untuk apa kita menggunakan alat bantu ini? Supaya pada saat kita membangun aset digital tadi, aset tersebut bisa berdampak dan menghasilkan. Jika tidak, tujuan kita menjadikan aset digital sebagai sumber kunjungan bisa tidak terjadi. Hal ini seperti yang saya alami sendiri. Saya membangun aset digital di blog dari semenjak tahun 2007. Cuman, saya mengerjakannya dengan cara otodidak, tidak sistematis, dan tidak sesuai dengan kaidah yang tepat membangun aset digital. Sehingga yang terjadi, tak ubahnya seperti pohon yang ditanam tetapi tidak berbuah. Asetnya masih ada sampai saat ini, namun belum satu pun yang menghubungi untuk tanya info pelatihan public speaking kepada saya. Lantas, seperti apakah cara yang tepat membangun aset digital? Perhatikan baik-baik riset kata kunci tadi dan analisa Anda. Apa kata kunci yang diketik oleh market di Google Search atau pencarian lainnya? Kita perlu jeli untuk memastikan target market menulis dengan alfabet Inggris atau dalam bentuk bahasa Indonesia. Contoh, yang saya temui ada orang-orang menulis dengan kata publik pakai huruf C dan ada menuliskan kata publik pakai huruf K. Sehingga padanan katanya menjadi public speaking, bukan public speaking. Di YouTube, saya sempat mengamati, ada orang-orang mengetikkan kata Deddy Corbuzier memakai huruf angka 3 di alfabet huruf E pada nama kata Deddy. Hal ini disadari oleh timnya Deddy Corbuzier, dan mereka menggunakan kata kunci Deddy Corbuzier ini di YouTube. Kapan kita menggunakan kata kunci ini? Terutama di judul. Kekeliruan saya
di masa lalu membuat judul untuk artikel aset digital saya menggunakan framework copywriting dengan asumsi semakin heboh, semakin fantastik, semakin penasaran sebuah judul, maka akan terakses oleh market. Padahal, jika saya amati kembali, frasa atau kalimat yang digunakan oleh market hal-hal yang simple. Seperti bagaimana cara, mengapa, apa cara mudah, dan lain sebagainya. Langkah terakhir yang perlu kita lakukan adalah membuat list semua kata kunci yang sering dicari atau frasa yang sering diketik di Google Search tadi dan merancangnya menjadi artikel, kemudian kita buat dalam bentuk video. Lakukanlah ini secara terus-menerus dan konsisten, insya Allah aset digital yang Anda miliki menjadi sumber akses kunjungan target market Anda untuk menghubungi atau mengorder produk dan jasa yang Anda miliki.